tumpukan sampah yang menggulung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Meru. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keindahan alam. Namun, di balik keindahan tersebut terdapat persoalan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya sampah plastik. Hampir setiap hari kita menggunakan plastik, mulai dari kantong belanja, botol minuman, sedotan, hingga kemasan makanan. Plastik memang memberikan kemudahan, tetapi penggunaannya yang berlebihan telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah plastik setiap tahunnya, sementara hanya sebagian kecil yang berhasil didaur ulang. Sebagian lainnya berakhir di tempat pembuangan, sungai, bahkan lautan. Perubahan gaya hidup masyarakat di era globalisasi membuat penggunaan plastik semakin meningkat. Makanan cepat saji, minuman kemasan, belanja online, dan produk sekali pakai ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan tersebut memang membantu aktivitas masyarakat, tetapi juga menyebabkan volume sampah plastik terus bertambah. Tidak sulit menemukan sungai yang dipenuhi sampah, saluran air yang tersumbat, atau tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan sampah plastik bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga merupakan dampak perubahan sosial akibat globalisasi. Globalisasi membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat. Berbagai produk dari dalam maupun luar negeri dapat diperoleh dengan mudah melalui supermarket maupun platform belanja online. Masyarakat semakin terbiasa menggunakan barang sekali pakai karena dianggap lebih praktis dan murah. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga meningkatkan transaksi belanja online. Setiap paket yang diterima maupun umumnya menggunakan plastik, bubble wrap, dan berbagai bahan kemasan lainnya. Akibatnya, jumlah sampah rumah tangga semakin meningkat. Faktor lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan. Di beberapa daerah, fasilitas pengelolaan sampah juga masih terbatas sehingga sampah plastik akhirnya mencemari lingkungan. Dampak sampah plastik sangat luas. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai sehingga terus menumpuk di lingkungan. Sampah yang menyumbat saluran air dapat menyebabkan banjir, sementara plastik yang terbawa ke laut mengancam kehidupan biota laut. Selain itu, plastik yang terurai menjadi mikroplastik, dapat masuk ke rantai makanan dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Pembakaran sampah plastik secara terbuka juga menghasilkan zat beracun yang mencemari udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Berbagai penelitian dan dokumenter tentang Indonesia juga menunjukkan bahwa pencemaran plastik telah mempengaruhi ekosistem, kesehatan, dan kondisi sosial masyarakat. Menurut teori modernisasi, perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi dapat mengubah cara hidup masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya penggunaan produk instan dan plastik sekali pakai. Walaupun memberikan kemudahan, perubahan tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa peningkatan jumlah sampah. Globalisasi mempercepat pertukaran barang, informasi, dan budaya. Akibatnya, masyarakat mengadopsi gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi oleh tren global. Produk berkemasan plastik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga produksi sampah terus meningkat. Fenomena sampah plastik menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu memberikan dampak positif. Kemajuan teknologi dan globalisasi memang mempermudah kehidupan, tetapi tanpa kesadaran lingkungan, perubahan tersebut justru memunculkan masalah baru. Oleh karena itu, masyarakat perlu
menyesuaikan perilaku agar kemajuan yang terjadi tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Mengatasi sampah plastik memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Langkah sederhana seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan tumbler, mengurangi plastik sekali pakai, serta memilah sampah dari rumah dapat memberikan dampak besar. Selain itu, pengembangan bank sampah, program daur ulang, edukasi lingkungan di sekolah, dan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai perlu terus diperkuat agar budaya peduli lingkungan semakin tumbuh di masyarakat. Sebelum adanya bantuan Padasan Mardiko, ya itu dulunya banyak terkena penyakit ada mutaber, ya, sehingga alhamdulillah untuk penyakit dulunya muntaber, batu dan kata-kata sekalilah karena pulau sudah bersih yang pertama. Dan pada Mardiko tersebut juga sebagai kalau yang orang Islam itu sebagai untuk ibadah sholat 5 waktu walaupun dengan darurat sederhana mungkin hanya membawa bekal sarung, membawa bekal ruko sajadah bisa untuk sholat walaupun tidak mandi karena situasi dan kondisi.